Perkenalkan, nama saya Dewi Sartika, Prodi PGSD. NIM saya 19100061714, semester 6. Nah, hari ini saya akan membuat sebuah tugas, yaitu untuk memenuhi mata kuliah pendidikan multikultural. Nah, pada pembahasan tugas pada hari ini, yaitu saya membahas tentang pengertian multikultural. Nah, pendidikan multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran agama. Pendidikan multikultural menekankan sebuah filosofis pluralisme budaya ke dalam sistem pendidikan yang didasarkan pada prinsip-prinsip persamaan, equality, saling menghormati dan menerima serta memahami, dan adanya komitmen moral untuk suatu keadilan sosial. Multikultural memiliki beberapa dimensi yang saling berkaitan satu dengan yang lain, yaitu yang pertama, context instruction, yaitu mengintegrasikan berbagai budaya baik teori maupun realisasi dalam mata pelajaran atau disiplin ilmu. Kedua, yaitu membawa siswa untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran atau disiplin. Tiga, menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik siswa yang beragam baik dari segi ras, budaya, agama, ataupun sosial. Keempat, yaitu mengidentifikasi karakteristik ras siswa dan menentukan metode pengajaran mereka. Oleh karena itu, pendidikan multikultural memerlukan sebuah metode dan juga pendekatan agar terimplementasi dengan baik sesuai tujuan pendidikan, yaitu mengacu pada Paulo Freire. Pendidikan bukan merupakan menara gading yang berusaha menjauh realitas sosial dan budaya. Berangkat dari alas pijang itulah, maka perlu memahami metode-metode apa saja yang dapat digunakan dalam penerapan pendidikan multikultural, sekaligus juga pendekatan yang dapat kita gunakan dalam mengimplementasinya. Nah, menurut Sutomo, beberapa hal yang perlu dilakukan guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai multikultural dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan setiap siswa kesempatan untuk mencapai potensinya. Yang kedua, mempelajari bagaimana belajar dan berpikir kritis. Yang ketiga, mendorong siswa untuk mengambil peranan aktif dalam pendidikan sendiri dengan membawa kisah dan pengalamannya ke dalam lingkungan belajarnya. Yang keempat, menunjukkan pada gaya belajar yang bermacam-macam. Yang kelima, menghargai kontribusi kelompok lain yang telah berkontribusi pada dasar pengetahuan kita. Selanjutnya yaitu tentang model pendidikan multikultural di sekolah dasar. Nah, lembaga pendidikan sebagai pembentuk karakter bangsa mendapatkan tantangan tersebut. Bagaimana pendidikan bisa menjawab kebutuhan masyarakat, yakni meredam konflik dan membangun suasana kehidupan yang damai antara kelompok, suku, ras, dan agama. Itulah yang menjadi pertanyaan pokok sebagai evaluasi kita bersama. Kebutuhan masyarakat yang heterogen adalah kebutuhan untuk hidup damai dan rukun. Pada titik inilah diperlukan strategi pemberdayaan masyarakat dalam dinamika multikultural. Tawarannya adalah kesadaran multikulturalisme yang dibanggakan melalui pendidikan multikultural di sekolah-sekolah. Untuk konteks Indonesia, teori ini sejalan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana setiap banyak suku atau ras atau budaya dapat bersatu. Kemudian,
Pengembangan model pendidikan berbasis multikultural diharapkan mampu menjadi salah satu metode efektif untuk meredam konflik. Selain itu, pendidikan multikultural bisa menanamkan sekaligus mengubah etnis, agama, ras, dan golongan. Di pihak lain, atau menurut ahli Donna Golinik tahun 1983, menyebutkan bahwa pentingnya pendidikan multikultural dilatar belakangi oleh beberapa asumsi. Yang pertama, setiap budaya dapat berinteraksi dengan budaya lain yang berbeda dan bahkan dapat saling memberi kontribusi. Yang kedua, keadilan sosial dan kesempatan yang setara bagi semua orang merupakan hak bagi semua warga negara. Yang ketiga, distribusi kekuasaan dapat dibagi secara bersama kepada semua kelompok etnik. Yang keempat, sistem pendidikan memberikan fungsi kritis terhadap kebutuhan kerangka sikap dan nilai demi kelangsungan masyarakat yang demokratis. Serta yang kelima, para guru dan para praktis pendidik dapat mengasumsikan sebuah peran kepemimpinan dalam mewujudkan lingkungan yang mendukung pendidikan multikultural. Nah, model penyelenggaraan pendidikan multikultural di sekolah dapat dilakukan dengan cara terintegrasi dalam mata pelajaran pada kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, oleh karena itu, pembelajaran pendidikan multikultural ini diharapkan tidak merubah struktur kurikulum dan tidak menambah alokasi waktu. Penerapan atau pengintegrasian pendidikan multikultural secara jelas terlihat dalam silabus dan RPP. Selanjutnya materi yang ketiga atau materi yang terakhir yaitu tentang media pendidikan multikultural di sekolah dasar. Nah, pendidikan multikultural idealnya direncanakan dengan sebuah desain atau pengembangan kurikulum yang integratif, sekuentif, dan didukung dengan lingkungan serta struktur dan budaya yang bisa memberikan kontribusi positif terhadap pembinaan sikap dan perilaku multikultur. Oleh karena itu, Ibrahim telah mengemukakan beberapa prinsip yang harus dipatuhi dalam melaksanakan pendidikan multikultural. Yang pertama yaitu pemilihan materi pembelajaran harus terbuka secara budaya didasarkan pada siswa. Keterbukaan ini harus menyatukan opini-opini yang berlawanan dan interpretasi yang berbeda. Kedua, isi materi pelajaran yang dipilih harus mengandung perbedaan dan persamaan dalam lintas kelompok. Materi pembelajaran yang dipilih harus sesuai dengan konteks waktu dan tempat. Pengajaran semua pembelajaran harus menggambarkan dan dibangun berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dibawa peserta didik ke kelas, dan pendidik hendaknya menggunakan model pembelajaran yang interaktif dan kontekstual supaya mudah dipahami oleh peserta didik. Selanjutnya, Tiller juga mengemukakan 4 prinsip yang perlu dipegang dalam menerapkan pendidikan multikultural. Yaitu yang pertama, tujuannya membentuk manusia budaya dan menciptakan masyarakat yang berbudaya. Nah, maksudnya di sini tujuannya peserta didik dibekali dengan pendidikan multikultural itu diharapkan mereka itu bisa lebih menghargai kebudayaan yang ada di sekitar mereka atau kebudayaan yang ada di Indonesia. Kemudian, materi yang mengajarkan nilai-nilai luhur kemanusiaan, nilai-nilai bangsa, dan nilai-nilai kelompok etnisnya. Di sini peserta didik diminta untuk saling menghargai nilai-nilai luhur kemanusiaan sepertinya nilai-nilai moral, nilai-nilai religius, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir itu kultural. Di mana kita ketahui kultural itu adalah berbagai macam jenis atau ras, suku, budaya yang ada di daerah atau sekitar kita.
Selanjutnya, metode yang patut digunakan dalam mengimplementasikan pendidikan multikultural yaitu tentang metode demokratis. Nah, yakni metode ini menghargai aspek-aspek perbedaan dan keberadaban budaya bangsa dan kelompok etnis atau multikultural. Selanjutnya, evaluasinya. Evaluasi ditentukan pada penilaian terhadap tingkah laku anak didik yang meliputi persepsi, apresiasi, dan tindakan terhadap budaya lainnya. Sekian dulu materi dari saya. Terima kasih.